Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sania Eliza Putri, dari program studi pendidikan matematika semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ijtihad dan juga taklid. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ijtihad. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat terhadap sesuatu hukum yang syara atau hukum Islam. Nah, dari pengertian secara istilah dan juga secara bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ijtihad itu adalah berusaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan yang matang. Kemudian yang kedua, fungsi ijtihad. Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitabnya Ar-Risalah ketika menggambarkan kesempurnaan Al-Quran pernah menegaskan, maka tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya. Pernyataan Syafi'i tersebut menginspirasi bahwa hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang bisa menjawab berbagai permasalahan itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, Allah mewajibkan hambanya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya itu. Kemudian, ijtihad memiliki fungsi yang pertama menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Hal ini penting karena ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang terus berkembang dan bertambah dengan tidak terbatas jumlahnya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang objek ijtihad. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qati'. Dari pendapatnya itu diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syariat yang tidak boleh dijadikan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang qati' seperti kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, ibadah haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, syariat yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zanni, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma' para ulama. Selanjutnya kita membahas tentang syarat ijtihad. Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri. Jadi, ijtihad ini tidak dilakukan oleh orang-orang biasa saja, ada syarat-syaratnya. Tentu saja, syarat-syarat ijtihad itu diantaranya adalah yang pertama mengetahui Alkitab, terutamanya Al-Quran dan juga Sunnah. Persyaratan ini disepakati oleh segenap ulama usul fikih. Ibnu Al-Humman, salah seorang ulama fikih Hanafiyah, menyebutkan bahwa mengetahui Al-Quran dan Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Akan tetapi menurut
Al-Syaukani, cukup bagi seorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat hukum saja. Bagi Al-Syaukani, ayat-ayat hukum itu tidak perlu dihafal oleh mujtahid, tetapi cukup jika ia mengetahui letak ayat itu, sehingga dengan mudah ditemukannya ketika diperlukan. Untuk syarat ijtihad yang kedua adalah mengetahui ijma'. Mengetahui ijma' sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan ijma'. Akan tetapi seandainya dia tidak memandang ijma' sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma' ini tidak menjadi syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad. Yang ketiga adalah mengetahui bahasa Arab yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara baik dan benar. Yang keempat adalah mengetahui ilmu usul fikih. Menurut Al-Syaukani, ilmu usul fikih yang penting diketahui oleh seseorang mujtahid karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad. Seseorang akan dapat memperoleh jawaban suatu masalah secara benar apabila ia mampu menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. Syarat yang selanjutnya adalah mengetahui nasikh yang menghapuskan dan mansuh yang dihapuskan. Menurut Al-Syaukani, pengetahuan tentang nasikh dan mansuh penting karena mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah mansuh, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis. Selanjutnya, syarat ijtihad adalah mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang maqbul dan mardud. Untuk syarat yang terakhir adalah mengetahui rahasia-rahasia tasyri'i, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syarak dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Untuk selanjutnya, macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi itu adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad yang semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasul kepada Mu'adz ketika Rasul mengutus beliau untuk menjadi qadhi di Yaman. Yang kedua ada ijtihad jami'i. Ijtihad jami'i adalah semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau menanyakan kepada Rasul tentang suatu urusan yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan hukumnya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad ini ada ijma' dan juga qiyas. Ijma' itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Hasil dari ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Kemudian, selanjutnya ada contoh ijtihad. Yang pertama adalah penentuan 1 Syawal. Dalam penentuan 1 Syawal ini, para ulama berkumpul untuk berdiskusi, mengeluarkan argumen masing-masing mengenai penentuan 1 Syawal dan juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama itu memiliki dasar hukum dan cara perhitungannya masing-masing. Kemudian, bila telah ketemu kesepakatan para ulama itu, ditentukanlah kapan jatuhnya 1 Syawal dan jatuhnya awal Ramadan. Kemudian contoh lain tentang ijtihad adalah bayi tabung. Pada zamannya Rasulullah, bayi tabung itu belum ada. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan
kesuburan. Jadi dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini, dan menurut MUI, bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah hukumnya mubah boleh karena hal ini merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan juga berdoa. Sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung ini dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain. Jika ada yang demikian, maka hal ini memiliki hukum haram. Alasannya karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan. Dalam Islam, anak yang berhak mendapat warisan adalah anak kandung. Jadi, kalau bayi tabung dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain ini, anaknya tidak memperoleh warisan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang taklid. Taklid itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qallada yuqallidu taklidan, yang berarti mengulangi, meniru, dan juga mengikuti. Taklid menurut istilah adalah mengikuti perkataan yang tidak ada hujahnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdillah bin Huwais Mindat Ilmi wa Ahlihi. Jadi pengertian taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam taklid. Taklid ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, taklid setelah tegaknya hujah dan nampak jelasnya dalil. Yang kedua, taklid padahal mampu dalam mengkaji dan mencari dalil ahli dalam hal itu. Yang ketiga, taklid yang diperbolehkan. Yang pertama, taklid setelah tegaknya hujah dan nampak jelasnya dalil. Taklid ini tidak boleh, sebagaimana ucapan Asy-Syafi'i, kaum muslimin sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh baginya meninggalkan sunnah itu karena ikut ucapan orang lain. Yang kedua, taklid padahal mampu dalam mengkaji dan mencari dalil ahli dalam hal itu. Taklid dalam hal semacam ini tercela juga karena kemampuan dia dalam memahami dalil. Kemudian yang ketiga, taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan ini ada 2 macam. Yang pertama, ia termasuk orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang hadis dan fikih. Tidak punya kemampuan dalam melihat ucapan para ulama. Orang yang semacam ini boleh taklid tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jika orang awam itu mendapati permasalahan, ia bisa meminta fatwa kepada orang yang berdasarkan pengetahuan dia tergolong berilmu, adil dan layak berfatwa serta mengajar. Yang kedua, ada seseorang yang ahli dalam sebagian ilmu. Misalkan, ia mempelajari fikih dalam salah satu mazhab. Ia mengerti sebagian kitab-kitab para ulama mazhab tersebut, seperti kitab Al-Iqna dan Al-Muntaha berdasarkan fikih mazhab Hanabilah. Akan tetapi ia terbatas pandangannya dalam memahami dalil dan kesulitan mengetahui mana pendapat yang rajih dari ucapan para ulama. Ini juga diperbolehkan taklid, karena tidaklah wajib bagi dia kecuali sesuai kemampuan dia. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Kemudian selanjutnya ada hukum taklid. Hukum taklid ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, taklid yang diharamkan, taklid yang diperbolehkan, dan juga taklid yang diwajibkan. Untuk taklid yang diharamkan, yang pertama ini ada taklid yang semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang-orang dahulu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui perkataan atau pendapat itu salah. Yang ketiga, taklid yang diharamkan adalah
Taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti menyembah berhala tetapi tidak mengetahui kemampuan, kekuasaan, atau keahlian berhala tersebut. Hukum taklid yang kedua, taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan adalah bertaklid kepada seseorang mujtahid atau beberapa orang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum yang berhubungan dengan persoalan, peristiwa, dengan syarat bahwa yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti itu. Hukum taklid yang ketiga adalah taklid yang diwajibkan. Wajib bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah syarat-syarat taklid. Syarat-syarat orang yang bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti hukum syarak dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup menggali sendiri hukum-hukum syarak, maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun, kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan yang lain, dalam mengerjakan soal ibadah, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti orang pandai lainnya. Kemudian selanjutnya tingkatan taklid. Taklid itu terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, taklid secara total atau murni, taklid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, dan taklid dalam hal kaidah-kaidah istinbat. Tingkatan taklid yang pertama, taklid secara total atau murni, seperti taklid yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, di mana dalam keseluruhan hukum Islam mereka mengikuti pendapat imam mujtahid. Yang kedua, taklid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama yang mampu berijtihad dalam bidang mazhab, seperti bidang tarjih dan bidang fatwa. Dengan demikian, dilihat dari satu segi mereka dianggap sebagai mujtahid, tetapi dilihat dari sisi lain mereka termasuk muqallid. Tingkatan taklid yang ketiga adalah taklid dalam hal kaidah-kaidah istinbat, seperti yang dilakukan oleh mujtahid muntasib. Contoh taklid. Contoh taklid yaitu seseorang yang melakukan gerakan rukuk dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Nah, itulah dia pemaparan materi dari saya mengenai ijtihad dan taklid. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.